keyakinan itu pasti syarat dengan ujian. Terus ke orang yang nggak belajar yakin nggak diuji, diuji kan? Lah situ sebelum kemari apa syarat dengan ujian ya kan? Alhamdulillah dengan sini kemari sedikit-sedikit sudah kita memiliki kekuatan menghadapi ujian itu. Kalau ujian hidup itu udah keniscayaan hidup sahabat. Setiap orang sedang menjawab soal sekarang kan? Kita sedang bahas. Kita sebenarnya dalam ada orang ketika dilahirkan di atas muka bumi ini itu ada di dalam satu ruangan ujian dan soalnya beda-beda. Ada yang urusannya sama anak, betul tidak? Sama istri, sama suami, sama harta, sama pekerjaan. Ini soal-soal semua. Sama tetangga, ada masalah pipa, ya kan? Selang. Ini kan udah lewat ya? Ada yang masalahnya Teguh sama Grenda, macam lah ya kan? Lihat, nek gue sakit mah piye, si yakin nggak sampai aku lu, lihat 2 minggu. Artinya udah. Dan setiap permasalahan itu, setiap soal kehidupan jawabannya cuma 4. Kita selalu bilang, siapapun yang menjawab selain dari 4 ini jawabannya salah. Soal apapun yang sedang kau hadapi, setiap kita soalnya beda, ya kan? Antara suami sama istri aja soalnya beda. Allah nggak akan pernah ngasih soal yang sama. Ada soal sifatnya pribadi bagi sang suami, pribadi bagi sang istri, pribadi bagi sang anak, atau soalnya itu dijawab bersama. Tapi masing-masing juga punya soal pribadi kan, yang sedang ditangani saat ini, betul tidak? Ada soal yang dijawab bersama, oh bagaimana anak kita, itu kan dijawab bersama. Tapi yang bersama ini nggak bisa dijawab kalau yang pribadi nggak terjawab. Maka ku anfusakum itu, jaga dirimu itu, selesaikan persoalan dirimu dulu. Orang kalau belum selesai dengan dirinya, bagaimana mau menyelesaikan yang lain? Betul tidak? Kita harus selesai dulu dengan diri kita. Dan apapun akhirnya, ini kan udah kita kembangkan soal itu kemana-mana. Dan akhirnya, kalau enggak 4 ini jawabannya salah, karena Allah ngasih soal itu cuma ingin melihat 4 titik dari dirimu. Kesabaran pertama, Allah cuma nuntut 4 hal. Apakah yang dituntut kesabaran sesuai dengan situasi lah, sesuai dengan soal, atau yang dituntut adalah keikhlasan, ya kan? Yang dituntut keyakinan, dituntut tawakal, atau sedang dituntut semuanya saat ini. Itu kan tinggal versi masing-masing. Tapi kalau ini misalnya contoh hari kemarin selang 2 minggu yang lalu, masalah selang, apa yang dituntut? Sabar, ya kan? Kenapa? Orang nyalur dari dia kanan kiri, betul tidak? Nyalur kan gitu. Rupanya yang ke dia bumpet. Kalau ke dia bumpet, mungkin ada penyumbatan di sana. Pasti yang nyalur dari dia kan ikut bumpet. Oh sibuk lah dia. Maghrib misalnya kan nyari di mana selangnya. Lah yang dua-dua kanan kiri pertentangan udah bisa gitu. Betul tidak? Nggak punya kontribusi. Ini tuntut sabar kan? Cukup sabar? Enggak, harus ikhlas nih sabar. Ngamuk gitu kan ya? Bukan yang banteng, betul tidak? Lo kan gitu. Cukup dengan ikhlas saja tidak. Tetap juga harus ya yakin betapa apa yang kita kerjakan nggak orang lain yang menuai hasilnya. Perbuatan baik itu kan kau yang akan menuai hasilnya. Mereka yang udah nyalur, udah numpang bededang begini, bantu pun enggak, sedang berbuat buruk kan. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Ketika engkau berbuat baik itu kembali kepada dirimu, kata Allah dalam Al-Quran. Tapi kalau engkau buat buruk seperti yang mereka buat, itu juga kembali kepada dirinya. Jadi kalau kita mau dapat kebaikan, kenapa tidak? Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, kenapa kita tidak mau berbuat baik? Karena itu kembali kepada kita. Mungkin nggak kita lihat sekarang, karena sekarang masih dituntut sabarnya. Hikmah dari sabar itu belum Allah kasih tahu. Tapi hikmahnya nggak akan datang kalau sabarnya nggak dibuat dulu, betul tidak? Loh sekarang mungkin situ masih dituntut ikhlas. Hikmah dari keikhlasan itu, ikhlas itu baik kan? In ahsantum li anfusikum. Kau buat baik itu untuk dirimu. Kau sabar itu nanti kau akan merasakannya manfaat dari itu. Kau ikhlas kau akan merasa manfaat dari ikhlas.
kemudian kau yakin kau akan merasakan manfaat dari yakin, kau tawakal kau juga akan tapi kau nggak akan mendapatkan itu kalau itunya nggak dibuat dulu kan, kebaikannya nggak dibuat dulu kan, sabarnya dibuat dulu. Mungkin hikmahnya baru terbuka 3 tahun lagi. Lah kalau langsung dibuat kemudian langsung nampak hikmah kan nggak perlu sabar. Betul tidak? Oh gitu buat baik terus orang nyambut baik itu nggak perlu sabar, ya kan? Gitu kehilangan misalnya kehilangan kereta Beat tiba-tiba diganti Nmax, loh itu nggak perlu ikhlas, betul nggak? Aku ya ikhlas nih, sing hilang Beat sing diganti ini Nmax, ya aku ya gelem kok. Yang hilang Beat Nmax-nya baru datang 5 tahun lagi. Nah ini butuh ya ikhlas selama 5 tahun yang duklik nisik lah. Misalnya, betul tidak? Tapi hikmah kalau dia ikhlas, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu janji Allah. Dan Allah, wallahi, tidak pernah mengingkari janji. Yakin tidak kita kepada janji Allah? Itu masalahnya. Dan orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah setelah berusaha maksimal gak akan dizolimi Allah. Itu juga sifat Allah. Kita udah buat baik apa segala macam, tapi udah maksimal sih. Tapi hasilnya kok belum seperti yang kita harapkan. Serahkan kepada Allah. Allah gak akan menjolimi. Allah hanya belum memberikan balasannya sesuatu. Allah ingin ketika dia memberi sesuatu itu waktunya tepat. Jadi kau menghargai pemberiannya itu. Di saat kau memang betul-betul butuh, bukan cuma di saat kau karam. Beda ya. Kadang-kadang kan kita kan, aku sih yang mbok di opolah ya Allah. Itu karam. Kita belum butuh, tapi kita udah karam. Beda kan karam sama butuh ya. Ngerti tau karam kan? Ngerti oh gawat. Pak yang bahasa Indonesia kan nenek karam itu ya kan? Kita mungkin gantinya ketika kita butuh. Itu yang disebut min haitsu la yahtasib. Dari kita udah butuh, udah barulah Allah datangkan dan baru kita teringat. Oh itulah kalau inilah hikmah kalau pernah bantu orang. Betul tidak? Tapi kalau gitu bantu terus ada, wah nggak dituntut 4 hal itu. Dan nggak usah yakin. Keyakinan itu diminta sama Allah. Percaya kepada aku, yakin kepada aku. Itu karena Allah kadang-kadang nggak langsung memberikan. Kalau gitu buat baik kita tahu hasilnya pasti baik, nggak betul-betul yakin ya. Kadang-kadang hasilnya belum tentu baik, belum seperti yang kita harapkan pada saat itu. Dan itu ujian yang Allah berikan. Apakah kita masih yakin? Allahu a'lam bishawab. Oke, setengah 11 termin monolognya. Ini kan monolog, awak cerita satu arah, ya kan? Kita tutup dulu. Yang baik dan benar datang dari Allah, yang salah dari saya pastinya. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab, silakan. Tapi sebelumnya minum dulu biar aku makan kurma ya.